Kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal 3, kita lihat ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Sekali lagi 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya membaca buat kita semua, demikianlah firman Tuhan. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya yang membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi ya tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Nah, ini ibu-ibu sekalian, Yohanes itu terkenal dengan rasul kasih katanya. Kalau Anda membaca, ibu-ibu membaca sekalian Injilnya, baik Injil Yohanes, tekanannya selalu kepada kasih. Surat-suratnya juga kepada kasih. Bahkan wahyu pun dasarnya kedatangan Kristus yang kedua kali, baik itu Kristus menghakimi ataupun Kristus memberi tempat yang istimewa buat mereka yang percaya, dasarnya juga adalah kasih. Jadi kita bisa melihat bahwa Yohanes itu adalah rasul kasih. Jadi banyak orang mengatakan begini, kalau kita membaca Injilnya Yohanes, lalu kita membaca surat-suratnya itu katanya, itu kelihatan dangkal sekali katanya. Jadi seperti sungai yang kelihatan dangkal sekali. Ya kan? Tetapi meskipun dangkal katanya, onta pun bisa berenang di dalamnya. Nah, ini. Jadi maksudnya apa? Kalau kita baca sepintas, kelihatannya itu seperti biasa aja. Ya kan? Tapi makin kita baca lagi, kita ketemu sesuatu hal yang mendalam di dalamnya. Ya, mendalam di dalamnya. Makanya si penafsir itu berkata bahwa Injil Yohanes itu kelihatannya ya seperti dangkal, tapi onta pun bisa berenang di dalamnya. Injil Yohanes itu kelihatannya mudah dipahami, seperti tidak ada makna yang dalam di dalamnya. Seperti terlalu praktis sekali. Tetapi pada waktu kita masuk lagi ke dalamnya, lebih dalam lagi, kita menemukan hal-hal yang luar biasa di dalamnya. Dan hari ini dia memulai dengan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ini, coba lihat ayat 11 itu. Nah, dari situ temanya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Dan itu yang ditinggalkannya kan pesan di dalam Injil Yohanes juga, bahwa dia memberi perintah baru kepada murid-muridnya, ya, dan dia berkata bukan perintah baru yang kuberikan kepadamu, sekalipun itu kelihatannya baru, tapi itu udah lama katanya. Nah, tekanannya adalah hidup saling mengasihi. Nah, ini yang paling penting, saudara. Kita Narwastu ini kuat, yaitu karena itu dasarnya kasih. Nggak ada pelayanan di dunia ini yang bisa membuat merekatkan kita. Ya, mau kita kaya semuanya, uang kita banyak, belum tentu kita bisa satu. Tapi kalau di dalamnya ada kasih dan hidup saling mengasihi, itulah yang merekatkan kita. Karena kasih itu ternyata bagaimana? Menghilangkan semua perbedaan-perbedaan. Nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin, nggak ada nggak ada cerita suku ini, suku itu, nggak ada di sana. Ya, tetapi semuanya satu di dalam Kristus. Dan itulah yang dilakukan oleh Kristus. Dengan matinya dia di atas kayu salib itu, sebenarnya itulah yang dia bangun. Dia sudah memberikan perintah itu. Bagaimana caranya supaya perintah itu bisa dilakukan? Satu-satunya cara, Kristus mati buat kita. Kristus mati buat kita. Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan pada waktu dia menyerahkan nyawanya itu kepada kita, di sanalah kasih yang paling besar yang nggak pernah bisa kita balas dengan apapun dalam hidup ini. Ya kan? Jadi bagi saya Yesus itu bukan hanya sekedar Tuhan, tetapi bagi saya dia adalah Tuhan yang menyerahkan hidupnya bagi kita orang yang berdosa itu, dan itulah perwujudan dengan apa yang dikatakan di dalam Yohanes 3:16 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tidak ada cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Satu-satunya bagaimana? Dia berikan kasihnya yang paling besar kepada kita. Ya, dia tuangkan kasihnya yang paling besar kepada kita dengan dia memberikan Yesus kepada kita. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib itu, dia menegaskan kepada kita bahwa sekarang lakukanlah perintah itu. Karena ada garansinya. Garansi mengasihi itu adalah Kristus yang sudah mengasihi kita. Nah, itu luar biasa, saudara. Banyak sekali orang mengajari ya agama-agama apapun di dunia ini ngajarin kita untuk mengasihi, saling mengasihi. Tetapi semuanya bentuk kasih itu ujung-ujungnya duit, UUD semuanya. Ujung-ujungnya apa? Apa namanya? Take and give. Ya, ujung-ujungnya seperti itu. Jadi kalau kamu kasih, ya nanti saya kasih. Kalau saya susah kamu tolong, nanti kalau kamu susah saya tolong juga. Ujung-ujungnya seperti itu, saudara. Tetapi Yesus tidak ada take and give. Dia berikan nyawanya tanpa syarat. Ya, tanpa syarat dia berikan semuanya. Supaya apa? Supaya yang dikatakan dalam ayat 11 ini tadi, sebagai berita daripada Yohanes itu, menjadi wujud yang nyata. Jadi hidup saling mengasihi itu, saudara, kita mampu hidup saling mengasihi karena apa? Karena ada Kristus yang telah mati bagi kita. Itu dasarnya itu. Saya mampu menerima, kita bisa saling menerima satu dengan yang lain karena ada Kristus yang sudah mati buat kita. Amin. Jadi kalau Kristus tidak mati buat kita, nggak mungkin kita bisa mewujudkan itu. Ya, makanya di dalam ayat 12, kalau saudara lihat di sana 12, ya, dan ayat yang ke-13, jelas di sana dikatakan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara, apabila dunia membenci kamu. Kenapa dunia membenci kita? Ya karena dunia itu seperti Kain. Dunia itu taunya cuma yang jahat aja. Benar nggak, saudara? Ya, dunia itu taunya cuma yang jahat saja. Nggak ada yang baik yang bisa kita lihat dari apa? Dari dunia ini. Karena dunia ini dikotori oleh siapa? Dikotori oleh si jahat. Bayangkan itu, saudara. Awal-awalnya hanya ada Adam dan Hawa. Hanya ada Kain dan Habel di tengah-tengah dunia ini. Tetapi lihat di sana. Si jahat itu dengan perbuatan jahatnya bisa mempengaruhi siapa? Mempengaruhi Kain. Pengaruhnya di mana, saudara? Mempengaruhinya bagaimana? Mempengaruhinya waktu ibadah loh. Waktu mereka sama-sama mencari Tuhan. Rasa panas itu muncul. Ya, rasa panas itu muncul bukan pada waktu mereka melakukan bisnis bersama, lalu bisnisnya Habel diterima, bisnisnya Kain kolaps, lalu Kain emosi, bukan, saudara. Tetapi ternyata waktu mereka ibadah, datang kepada Tuhan, sama-sama mempersembahkan yang terbaik, sama-sama memberikan yang terbaik. Hanya mungkin caranya yang berbeda, ya kan? Tetapi kalau orang nggak punya kasih di dalamnya, saudara, pada waktu dia gagal dan dia tidak diterima Tuhan, yang paling sering dilakukan adalah memunculkan kejahatan dalam hati. Makanya benar ya, kalau kita lihat di sana, Yesus mengubah semuanya. Supaya tidak ada kebencian dalam hati, dia mati dulu bagi kita. Mati dulu bagi kita yang suka benci satu dengan yang lain. Dia mati bagi kita. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi punya roh Kain dalam hidup kita. Supaya tidak ada roh Kain. Roh dari si Kain itu yang tinggal dalam hidup kita. Karena si Kain itu dikatakan dia berasal dari si jahat. Jadi orang yang mengasihi itu, saudara, orang yang mengasihi itu adalah orang yang harus berasal dari tempat yang sama. Tempat kita yang sama itu apa? Itu tadi yang dibilang, kebenaran itu. Ya kan? Kalau kita sama-sama dikatakan itu dari si jahat asalnya, nggak mungkin bisa mengasihi. Makanya satu-satunya cara bagaimana? Saya dan saudara diselamatkan Tuhan. Dan salah satu perbuatan baik yang harus kita lakukan setelah kita selamat adalah belajar mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu dia. Jadi jangan suka menyalahkan gitu ya. Itu gayanya Kain itu. Ya, Kain, di mana adikmu? Apa jawabnya kepada Tuhan? Emang gua ngurusin dia? Nah, itu dia, saudara. Jadi kadang-kadang orang hanya melihat apa? Hanya melihat yang baik-baik saja. Hanya melihat sesuatu yang sukses saja dalam hidupnya. Ya, pada waktu muncul yang jahat, ya kan? Pada waktu muncul yang jahat, pada waktu diminta pertanggungjawabannya, dia nggak bisa mempertanggungjawabkan dengan baik. Nah, makanya saudara,
Itu yang dikatakan di dalam bagian ini. Jadi kita harus belajar, ya harus belajar sebagai orang percaya yang hidup saling mengasihi itu harus punya apa? Punya darah Yesus dalam diri kita. Darah Yesus itu harus mengalir dalam hidup kita supaya apa? Supaya kita ini tidak lagi bersumber daripada yang jahat. Ya kan? Kain itu sudah membuktikan itu. Ya, tidak ada darah Yesus dalam dirinya. Yang ada darah petani. Makanya hasilnya petani yang dia bawa. Tetapi Habel itu lihat di sana. Dia mengerti hatinya Tuhan. Dia mengerti bagaimana menyenangkan Tuhan. Di zaman itu bisnis yang paling ngetop apa bisnisnya? Bisnis pertanian, perdagangan, saudara. Tetapi lihat di sana, Habel dikatakan memilih hidup sebagai gembala. Rupanya rahasianya adalah pada waktu mereka mau memberikan persembahan itu, saudara. Lihat dari sana. Hatinya Kain itu begitu melekat kepada Tuhan. Hatinya hatinya Habel itu begitu melekat kepada Tuhan. Sementara hatinya Kain itu hanya berkata, "Nih loh, aku punya hasil pertanian yang luar biasa." Dia bawa kepada Tuhan. Ya, Kain membawanya kepada Tuhan. Lalu apa? Habel dikatakan dia membawa kambing dombanya yang terbaik bagi Tuhan. Saya sangat yakin, saudara, kalau Bapak, Ibu-ibu sekalian memahami Alkitab dengan baik, ya coba cek waktu pertama kali Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dia berusaha menutupi auratnya itu. Caranya bagaimana? Dia membuat daun-daunan. Inilah lambang dari usaha manusia yang tidak ada kasih di dalamnya. Karena apa? Karena yang harus dilakukan hanya menyelamatkan diri sendiri. Menyelamatkan aib yang sedang terjadi. Tapi lihat di sana. Waktu Tuhan mencari dia, Tuhan mengorbankan binatang. Dan membuatkan apa? Cawat dari kulit daripada binatang itu. Dari situ kita sudah bisa melihat gambarannya. Bahwa kasih yang benar itu adalah kasih yang harus berkorban. Kasih yang harus memberi nyawanya kepada orang lain. Dan mungkin cerita inilah. Ini kan Adam dan Hawa itu punya anak, pasti ceritakan. Gak mungkin Adam dan Hawa itu menginginkan kedua anaknya mau gagal lagi. Ternyata cerita itu hanya bisa ditangkap oleh oleh Habel dengan baik. Dia hidup sebagai gembala, lalu dia menjadi apa? Mengorbankan apa yang berkenan kepada Tuhan pada waktu Tuhan ingin ya keduanya memberikan persembahan kepada dia. Ya. Dan memang kalau kita bicara hidup saling mengasihi, ya di dalamnya itu penuh pengorbanan di dalam. Orang yang mengasihi itu harus penuh pengorbanan, rela di dalamnya. Nggak pakai hitung-hitungan, saudara. Ya kan? Sama dengan Tuhan nggak pakai hitung-hitungan kepada kita. Ya, Allah itu tidak mengasihi waktu Tuhan Allah mengasihi kita, dia nggak pakai hitung-hitungan. Nggak lihat kita. Wah, apa yang kamu udah buat, apa yang kamu begini, nggak pernah lihat itu, saudara. Dia mati buat kita aja. Dia mati, dia serahkan hidupnya buat kita. Nah, itu bukti kasihnya. Jadi mengasihi itu butuh pengorbanan. Makanya itu yang dikatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, jelas sekali dikatakan di dalam bagian itu. Coba lihat ayat yang ke-13. Janganlah kamu heran, saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ya tetap dalam maut. Nah, ini lihat di sini. Ya. Jadi orang kalau orang nggak mampu mengasihi, kenapa? Dia dari maut asalnya. Karena dia belum pindah. Ya kan? Kenapa kita susah mengasihi? Karena belum pindah, saudara. Belum pindah dari maut ke dalam hidup. Karena yang bisa mengasihi itu adalah mereka yang sama-sama dalam hidup yang kekal itu. Ya nggak? Habitatnya sama gitu loh. Kebiasaannya sama. Makanya kita bisa hidup bersama itu. Tapi kalau orang habitatnya nggak sama itu, nggak mungkin dia bisa mengasihi. Jadi mari kita membuat kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Belajarlah saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Makanya dikatakan ayat 15. Coba lihat lagi. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang apa? Pembunuh. Dan orang banyak melakukan itu, saudara. Kita bunuh karakternya. Ya, kita tahu dia salah. Kita nggak pernah ingatkan orang itu bahwa dia sedang salah. Ya, kita tahu orang itu nggak mampu mungkin. Tapi kita nggak mau ngajarin orang itu bagaimana supaya dia bisa mampu. Ya kan? Yang terjadi apa?
yang terjadi yang sering kali ditonjolkan apa? Penghakiman. Oh, nggak bisa. Terus siapa yang bisa? Kamu bisa nggak? Ya belum tentu juga sih, katanya gitu. Tapi kalau semuanya dasarnya kasih, saudara, nggak bisa ngapa-ngapain pun dia, kita pasti tolong. Dan itu yang terjadi dalam pemuritan Narwasti. Coba kalau kita review dikit ya tentang awal-awal kita mulai, ya kalau disuruh berdoa gimana? Kira-kira langsung sanggup nggak berdoa semuanya? Pak, janganlah Pak. Aduh Bapak ini, aduh. Yang lain deh Pak, besok nggak datang, sedikit diancam juga kadang-kadang saya kan. Besok saya nggak mau datang Pak kalau disuruh-suruh berdoa ya, katanya gitu. Siapa ya itu ya? Siapa? Iya, saya sedikit diancam juga. Jadi karena kita masih dikit dulu, setengah diancam gitu, ya udah deh, saya pimpin semua deh daripada nggak datang gitu ya, gara-gara disuruh berdoa gitu. Nah, tapi lama-kelamaan kasih itu menjamah kita, kasih itu membalut kita, kasih itu memampukan kita. Ujungnya kita bisa berdoa nggak? Ya bisa. Kenapa bisa? Karena kasih Allah itu udah melekat dalam diri kita. Ya betul, Pak Hermawan. Betul. Iya. Awal-awal mula dulu itu loh. Dikit-dikit bengkak, gara-gara apa? Berantem, benci, nggak suka. Gitu kan awal-awalnya kan, saudara. Berapa kali kita inner healing, yang ada luka batin, sakit hati lagi, sakit hati lagi, sakit hati lagi. Sekarang nggak perlu di inner healing. Kenapa? Karena siapa yang sakit hati berarti belum dewasa. Amin. Siapa yang masih mau sakit hati berarti belum dewasa. Ya kan? Orang dewasa dilarang sakit hati. Amin. Ada ya kan? kaki. Iya. Coba itu, lihat Yesus itu. Berapa kali saudara berdosa sama dia tiap hari? Sakit hati nggak dia? Nggak sakit hati. Datang ke Tuhan, ampuni aku ya Tuhan. Terima aku apa adanya. Diampuni nggak? Oh diampuni, saudara. Dia terima kita apa adanya. Nggak pernah dia lihat-lihat kan? Nggak pernah hitung-hitungan dengan kita, bukan? Iya. Nah makanya dikatakan di sini, di dalam ayat yang ke-15 tadi itu ya, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Saya harap di ulang tahun 22 Narwastu ini tidak ada kebencian di antara kita. Amin. Amin. Kalau masih benci katanya sama dengan pembunuh. Siapa yang suka benci, dia adalah pembunuh. Minimal membunuh dirinya sendiri. Benar enggak? Coba saudara sakit hati, simpan sakit hati terus-terusan. Makin gemuk atau makin kurus? Ya kan? Kenapa? Kita menyimpan sakit hati dalam hati kita. Kita nggak boleh sakit hati. Ya. Kadang-kadang kan ya tertawa loh. Saya kan dalam pelayanan-pelayanan Zoom seperti ini gitu ya. Saya kadang-kadang ya udah tulus-tulus saja sekarang. Ya tulus-tulus saja. Kita layani, ayo. Ya. Banyak kan ngundang itu. Ya, ngundang lewat Zoom. Ya Pak, ya Pak. Oke. Pokoknya pelayanan aja. Kata kuncinya. Karena apa? Itulah kasih kita. Ya, itulah kasih kita. Dan kita belajar dalam bagian ini di dalam ayat yang ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini tadi udah saya singgung ya. Jadi orang yang mengasihi itu mau berkorban untuk saudara-saudaranya. Ya, mau berkorban untuk saudara-saudaranya. Dan memang itu perlu, saudara. Ya, perlu sekali. Pengorbanannya mau kecil mau besar sama loh. Sama. Nggak usah kita tunggu yang gede-gede itu. Kalau saudara ikuti YouTube channel saya yang khotbah hari Minggu, saya bilang di situ. Nggak perlu yang gede-gede. Bukti kita melayani, bukti kita mengasihi orang lain, Elisa itu nggak pakai yang gede-gede. Pakai yang ada di tanganmu untuk mengasihi orang itu. Benar nggak? Nggak usah tunggu dulu. Ya, nanti COVID berhenti dulu ya. Baru nanti aku menunjukkan kasih yang seperti. Nggak usah tunggu, saudara. Apa yang ada di tanganmu, kasih aja, pasti jadi mujizat buat orang lain. Amin. Ya kan? Pasti jadi mujizat buat orang lain. Doamu kah? Doakan benar dengan doa yang bagus. Telepon dia, doakan dia. Nah, itu dia. Karena itu paling perlu, saudara. Itu yang paling diperlukan di zaman sekarang itu, bukti kasih yang paling real itu adalah pada waktu orang susah, saudara hadir jadi berkat dan bisa mendoakan dia. Itulah bukti yang paling besar kita mengasihi sesama kita. Ya kan? Doakan dia. Kamu susah ya? Doakan dia, saudara.
Wah, itu kekuatan orang percaya. Makin sering saudara mendoakan, di sanalah Injil akan diberitakan dengan luar biasa. Iya kan? Jangan kadang-kadang kita udah ngumpul, mendoainya juga nggak ada. Gitu ya, kita harus doakan. Nah, coba lihat lagi. Di dalam ayat yang ke 17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Makanya saya bilang, nggak usah tunggu yang gede, yang kecil aja. Nggak usah tunggu punya harta duniawi. Apa yang ada aja, saudara. Supaya ayat ini udah kita lampaui gitu loh. Ya kan? Nanti kalau kita punya yang gede, udah gampang kita mengasihi. Udah gampang kita memberi, nggak usah disuruh-suruh. Ya, kita pasti memberi dengan sukacita. Dan memang Narwastu mengalami itu ya. Dalam berbagai program-program kita. Kalau nggak saling mengasihi, mau Natal, mau Paskah yang kita buat, pasti nggak mencukupi dananya. Tapi karena ada kasih, wah itu luar biasa, saudara. Selalu ada jalan. Karena apa? Itu tadi, ada kasih di dalamnya. Ada pengorbanan di dalamnya. Terakhir, ayat 18, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saya review pelajaran ini. Ya, yang pertama, hidup saling mengasihi. Ya, wujud nyata dari hidup saling mengasihi itu adalah kita punya Yesus yang sama, Yesus yang sudah mati bagi kita. Ya kan? Ya. Jadi sekali lagi, hidup saling mengasihi, bukti real yang bisa kita lihat adalah kita punya Yesus yang sama yang sudah mati bagi kita, sehingga perintahnya ini mudah untuk kita lakukan. Yang kedua, yang ditekankan untuk kita dalam bagian ini, hanya orang yang ada di dalam Yesus yang bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita masih berasal dari si jahat, kita tidak mungkin bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi hanya orang yang punya habit atau punya habitat yang sama, asalnya sama-sama, dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Dialah yang sanggup mengasihi. Lalu yang ketiga, bagian review yang ketiga untuk pelajaran ini adalah orang yang hidup saling mengasihi, dia rela berkorban untuk orang yang dia kasihi. Amin. Dia rela berkorban untuk orang yang dia kasihi. Nah, kalau begitu, apalagi yang kurang? Nggak ada yang kurang dari segi teori firman-Nya. Yang kurang adalah tinggal sekarang berani praktek apa tidak. Baik, ibu-ibu, mari kita dengar firman ini dengan baik. Kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga 22 Narwastu ini menjadi syukur, menjadi berkat yang terus membawa kita kepada hidup saling mengasihi di dalam kesatuan, di dalam Kristus. Kita dikumpulkan dalam pemuritan Narwastu yang artinya adalah minyak yang harum. Dan biarlah kita semuanya harum di tengah-tengah dunia ini. Karena kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, saya tadi, ini saya tutup ya, kesaksian sedikit. Ya, saya baca WhatsApp grup, dari satu WhatsApp lah. Lalu seseorang menaruh jumlah uang kuliah anaknya di grup itu. Lalu saya katakan istri saya, kita bantu nggak? Nah, cuman kalau istri saya ini udah bilang terserah deh, terserah gitu, saya nggak bisa jawab dengan baik gitu ya. Nggak, tadinya udah mau langsung saya keluarkan untuk ngebantu, tapi istri saya bilang terserah, terserah, dan terserahnya istri saya ini biasanya rem buat saya juga untuk berdoa lagi. Ya, kalau istri saya jawab terserah, berarti saya belum sepenuhnya untuk bisa menolong orang itu. Tetapi hati saya, begitu mendengar jumlah itu, hati saya sebenarnya berkata begini, kamu nyekolahkan anak pasti perjuangan. Saya tahu itu kamu berjuang dengan luar biasa. Dan bagi saya, bagaimanapun hidupmu, anakmu itu menjadi sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hatiku supaya aku bisa menunjukkan kasih kepadanya. Kalau orang tuanya nggak usah. Ya, anaknya itu loh. Anaknya itu yang memerlukan budget yang gede itu, ya kan? Karena dia ujian mandiri, dia lulus di UNE, Universitas Yogyakarta.
terima di Universitas Yogyakarta lewat ujian mandiri. Saya bilang sama istri saya, kok uang kuliahnya gede banget ya? Saya bilang gitu lah, kan dia jalur mandiri, kata istri saya. Dia kan bukan jalur yang ujian yang pertama gitu. Nah, dari situ saya belajar, saudara, bahwa memang kita perlu mengasihi, kita perlu memberi sesuatu, dan menunjukkan kasih kita kepada siapapun, khususnya keluarga besar kita Narwastu ini. Marilah, jangan sampai ada momen-momen hidup kita yang susah, yang diberkati, yang terlewat begitu saja, yang tanpa yang lain kita tidak berbagi kepada mereka. Ya kan? Ada yang susah, udah hampir terpuruk, tapi kita nggak tahu itu. Kita harus tahu. Terima kasih WhatsApp grupnya Narwastu yang terus boleh jadi berkat, ya, di mana kita boleh melihat berita sakit, berita sehat, berita diberkati, berita ulang tahun, berita apa, semua pun ada di situ. Dan mari kita terus saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena itu yang paling penting, saudara. Nggak ada yang paling penting dalam hidup ini sekarang selain mengasihi. Tadi ada foto, ya, anak-anak wisuda, ya, lalu karena wisuda tertutup, lalu kami memberikan hadiah kepada mereka. Nggak biasa kami memberikan hadiah kepada mereka itu adalah fotonya di bingkai, ya, fotonya di bingkai. Ini foto saya dengan dua pengurus di sini, ya, fotonya di bingkai. Lalu saya ledekin mereka, ya, ini saya serahkan kepada kalian. Zaman ini zaman COVID, tetapi persiapannya sudah dipersiapkan, ya kan? Jadi tinggal diangkat saja foto itu nanti pada waktu kamu pergi, saya bilang gitu, saudara, dengan bercanda. Tapi apa yang mau saya tekankan kepada mereka? Yang mau saya tekankan adalah hidup ini sempit. Kondisi dunia ini semakin mengerikan. Hidup ini sempit. Jangan kehilangan momen untuk mengasihi di tengah-tengah pergerakan yang sangat sempit ini. Amin. Kita boleh 22 tahun bersama. Kita belum ada yang pergi, ya. Belum ada yang pergi mungkin. Yang inti-inti belum ada kita yang pulang ke rumah Bapa di surga. Tapi mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk melihat momen ke depan. Bahwa momen yang paling penting itu adalah jangan kehilangan kesempatan untuk berbagi. Saya terakhir suka, ya, nggak tahu itu Ibu Neka, jadi saya jadi ini juga waktu beliau membuat waktu si Eyang itu ke rumah sakit, lalu Bu Neka udah di PCR, nggak boleh lagi dekat dengan dia, gitu. Nah, lalu dibawa ke rumah sakit, sehingga Bu Neka waktu itu WhatsApp saya, dia bilang begini, ya, nggak enak katanya, nggak ada yang nemanin, nggak ada yang dekat dengan orang tua itu, katanya gitu. Kenapa? Semua jadi jarak kan, saudara, jaga jarak dia. Ya, nggak enak katanya. Ya, seharusnya mungkin Ibu Neka yang mau ke situ, gitu. Tapi nggak bisa, gara-gara PCR waktu itu, ya. Dia juga sedang di isoman seperti itu, sehingga dia katakan begini, hanya bisa mengikuti dari jauh dari mobil saja. Itu yang terjadi sekarang, saudara. Dan kasih itu perlu kita tunjukkan. Mari kita membalut satu dengan yang lain, dengan pelukan kasih yang dari Tuhan, di mana kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Selamat 22 tahun Narwastu, maju terus, mari mengimpartasikan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada keluargamu, kepada siapapun, kasih, dan kasih, karena itu adalah berita, dan itu adalah perintah daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang menolong kami sehingga kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Sulit kalau kami tidak berasal daripada-Mu, ya Tuhan. Tapi karena kami berasal daripada-Mu, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengasihi. Kami harus saling mengasihi, saling menerima satu dengan yang lain. Terima kasih 22 tahun Narwastu. Terima kasih boleh hidup bersama dalam pengalaman-pengalaman rohani, dalam persekutuan di Narwastu ini. Terima kasih keharuman Narwastu yang terus Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami boleh harum di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah orang-orang di sekitar kami, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah siapapun. Terima kasih, karena Narwastu yang harum itu juga melekat di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Kau sudah berikan, 22 tahun bersama. Dan saat ini
di acara sukacita kami ini. Kami juga mengingat akan pengorbanan-Mu dan kami akan perjamuan bersama-sama. Biarlah kasih Tuhan menolong, kasih Tuhan memberkati, supaya salib Kristus menjadi salib yang terus merekatkan kami satu dengan yang lain. Karena kami tahu kami diselamatkan dengan salib itu. Dan kami percaya juga ada darah Yesus yang mengalir di sana. Darah yang sumbernya dari kasih Allah yang begitu besar bagi dunia itu. Dan sekarang tercurah bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman, untuk ayat yang akan kami baca untuk perjamuan ini, dan juga kami akan makan minum dari dalamnya. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Mari kita lihat Alkitab dari, saya baca buat saudara. Ya, dari Injil, dari Mazmur ya. Dari Mazmur. Mari kita baca, saya baca buat saudara Mazmur. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Ayat penghantar kita untuk perjamuan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekali lagi. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita siapkan roti di tangan kita. Dan juga siapkan cawan. Kita akan makan minum di dalamnya. Pertemuan. Kalau saudara udah pegang, saudara mungkin boleh berdoa ya. Boleh berdoa. Kalau perlu buat keluarga juga pegang supaya nanti saya doakan sama-sama, nanti boleh dibagi kepada keluarga juga. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Silakan berdoa lagi. Kalau ada yang perlu saudara ampuni, supaya perjamuan hari ini menjadi perjamuan yang boleh menjadi berkat bagi hidup pribadi saudara, hidup rohmu, supaya rohmu juga boleh menjadi roh yang menyala-nyala, melayani orang lain, mengasihi orang lain. Sambil kita melihat kepada salib Yesus itu, marilah kita mempercaya apa yang sudah dilakukan di dalamnya. Salibmu, salibmu teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Tuhan, ini roti cawan yang sedang kami pegang. Kami tahu lewat roti ini tubuhmu pernah terpecah-pecah untuk mengampuni dosa kami. Kami tahu juga lewat cawan ini ada darah Yesus yang tercurah bagi kami. Sekarang kami mau dipersekutukan di dalam tubuh dan darah ini melalui persekutuan kami bersama. Menampun sekali lagi atas dosa salah kami. Kami akan makan minum dari dalamnya. Mengalirlah kuasa-Mu memberkati kami. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang susah ditolong, dan kami diberi imun tubuh yang kuat juga oleh Tuhan Yesus. Menghadapi pandemi yang semakin keras ini Tuhan, kami tetap boleh memandang kepada Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari kita mengangkat roti. Tuhan Yesus pada waktu perjamuan malam terakhir yang mengambil roti, memecahkannya. Lalu berkata kepada murid-muridnya, ambillah, makanlah, sebab inilah tubuhku yang dipecahkan bagi banyak orang. Kalau saudara percaya akan tubuh Kristus yang terpecah-pecah untuk mengampuni dosa saudara, mari kita makan dari roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan sama-sama.
Mari kita mengangkat cawan. Kemudian dia mengambil cawan. Lalu berkata kepada murid-muridnya, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Mari kita dipersatukan lagi dengan darah Yesus. Kita minum dari cawan ini dengan mengingat pengorbanannya bagi kita. Dan dengan darah Yesus kita percaya bahwa dia memberikan imun yang kuat bagi kita. Dan kita melangkah dengan percaya kita bersama dengan dia. Bahwa Tuhan Yesus terus menguatkan, menyembuhkan, membebaskan kita dari sakit kita. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersyukur. Kalau ada yang sakit, taruh tangan di bagian tubuh yang sakit. Saya berdoa buat saudara. Bapa dalam sorga, lihat tangan-tangan mereka yang ditaruh di bagian tubuh yang sakit. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menjamah bagian-bagian tubuh yang sakit. Sehingga kami semua sembuh, kami bebas, kami dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih juga buat semua teman-teman, saudara-saudara yang hadir hari ini. Berkati mereka. Kami mendoakan keluarga kami, supaya keluarga kami diberkati Tuhan. Suami, istri, anak, cucu, mantu, semuanya berkati Tuhan. Dimanapun mereka berada. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, berikan pekerjaan. Mereka yang sedang berusaha, berkati usaha mereka. Supaya tidak ada kekurangan di masa-masa pandemi ini. Tapi kami belajar dengan apa yang ada, kami mencukupkan segala apa yang ada di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kasihanilah kami, berilah kami kekuatan yang daripada Tuhan. Supaya hati kami melimpah dengan syukur senantiasa. Dan biarlah 22 tahun Narwastu ini menjadi kekuatan kami untuk melangkah lagi, lebih lagi saling mengasihi, berbuat lebih banyak lagi untuk pekerjaan demi pekerjaanmu di tengah-tengah dunia. Pakailah kami seluas-luasnya, pakailah kami sehabis-habisnya, supaya semua yang ada dalam hidup ini kami gunakan untuk melayani Tuhan. Kami percaya apa yang Kau titipkan kepada kami, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih buat kesembuhan, kebebasan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih imun tubuh yang kuat yang terus Engkau akan limpahkan kepada kami. Terima kasih kalau ada anggota-anggota keluarga kami yang sedang terpapar. Kami berdoa dari persekutuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan jamah mereka. Tuhan sembuhkan mereka dengan kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa juga dari tempat ini, dari Zoom ini Tuhan. Kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang dalam kekurangan. Atau mungkin kami yang dalam Zoom ini, kami sedang kekurangan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Supaya Tuhan memberikan kelimpahan, kecukupan, berkat yang melimpah. Sehingga tidak ada kekurangan dalam rumah kami. Hamba berdoa untuk Ibu Keti, bagian jantungnya yang membengkak. Kami minta dalam nama Yesus. Jamah dia sembuhkan dengan kuasa yang daripada. Kami tidak mengimani jantung yang membengkak. Tapi kami mengimani jantung yang normal. Yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Dan kebebasan yang daripada Tuhan menjamah, menyembuhkan dengan kuasa yang daripada. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat rahmat-Mu. Semua kami yang ada dalam Zoom ini, kami semuanya diberkati. Kalau beberapa waktu yang lalu ada di antara kami yang sedang berduka juga, biarlah Tuhan menghibur kami semuanya. Karena kami tahu kekuatan yang daripada Tuhan terus menjamah dan menguatkan kami. Kami tidak mau ada dalam lingkaran duka itu lagi. Tapi kami mau keluar dari lingkaran itu. Dan kami mau lagi memberi yang terbaik bagimu. Kami mau semangat melayani Tuhan dan memberikan segalanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Akhirnya, saudara-saudara, marilah dalam 22 tahun Narwastu ini, kita arahkan hati kita kembali kepada Tuhan, sambil berpegang kepada firman yang saudara sudah dengarkan. Marilah kita hidup saling mengasihi, dan angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Mulai sore hari ini, kekal selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari foto bersama. Ayo foto bersama. Mari foto bersama. Ini 22 tahun Narwastu. Oke, silakan. Orang Manado bilang, mari bergaya. Silakan kalau mau bergaya.
Bu Mes, kalau mau bergaya silakan Bu Mes. Oke. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Semangat. 22. 22 ya. Oh, coba Ya. dibuat gitu dong. Pemilu tahun 23. Enggak. Foto gitu saya buat ya. Foto-foto gitu. Saya foto gitu, bikin gini foto ya. Ya, aku pegang HP gimana Ya. dong? Enggak apa-apa. 3, 2, 1. Oke. Bu Edit kok hilang lagi nih. Oke, Bu Edit. Ya, 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Memberkati ya. Shalom, sehat semua. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun buat kita. Semua terima kasih. Terima kasih. Berduka cita ya. Ya, panjang umurnya, Kasih, Pak umur Hermon. waktu kita dalam persekutuan. Terus memberkati Dia shalom. melayani nawasku. Ibu, Walaupun Ibu cuma Nana sedikit datang lagi orang. ya. Memberkati. Tuhan berkati. Dah. Dah.